Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kelapangan waktu, kesehatan, kekuatan iman untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang insya Allah meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya Allah ini kita 2 malam lagi Pak Haji lah, insya Allah malam Senayan, insya Allah memulai awal Ramadan, insyaallah. Dan dalam hadis yang sahih, pernah waktu Nabi mau naik ke atas mimbar, waktu Nabi mau melaksanakan khutbah, waktu itu Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan 3 keadaan. Wahai Rasulullah, nih aminkan nih 3 keadaan ini, nanti aminkan. Jadi waktu naik tangga yang pertama, Rasulullah dibisiki oleh Jibril. Ya Rasulullah, kata Jibril, nanti ada, kata Jibril, orang tuh sangat rugi. Sangat rugi. Karena apa rugi? Dia menemui Ramadan, kata Jibril, dan orang tersebut tidak mempergunakan Ramadan itu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk diampuni badan. Dia menemui Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi, amin. Jibril mengatakan rugi berarti orang tuh. Naik tangga yang kedua Rasulullah. Hadis ini terdapat di kitab Sahih Muslim, ada ceritanya nih. Naik tangga yang kedua Nabi diberitahu lagi oleh Jibril. Orang tuh dilaknat oleh Allah. Dilaknat seseorang nih. Jadi kenapa dilaknat oleh Allah? Ya Jibril, seseorang tersebut masih mempunyai kedua orang tuanya. Masih punya kedua orang tua. Namun dia, kata Jibril, tidak berbakti kepada orang tuanya hingga membuat ia masuk surga. Karena apa? Orang tua ini, kata Jibril, adalah pintu surga yang paling mudah kita mendapatkannya. Karena pintu yang paling tengah. Berarti orang itu dilaknat oleh Allah, kata Jibril. Aminkan, wahai Rasul. Amin. Ya. Dan yang naik tangga yang ketiga, Rasulullah dibisiki lagi oleh Jibril. Dikatakan lagi oleh Jibril, wahai Nabi, sesungguhnya seseorang ini sangatlah bahil. Bahil. Bahil itu jar kita sangat pelit, kikir. Apabila jar Jibril nama Rasulullah disebut dan dia mendengar dan dia tidak menyautnya dengan sholawat. Amin kan? Berarti orang yang paling bahil. Naik tangga 3 kali Nabi sampai turun setelah selesai khutbah kan. Betakunnya sahabat, wahai Rasulullah, kenapa tadi pian nih sekali naik tangga terdiam begana, naik tangga yang kedua terdiam lagi begana, naik tangga ketiga terdiam lagi sebelum khutbah. Lalu Nabi menceritakan nang keadaan tadi. Nang pertama, sungguh merugi kata Rasulullah orang yang menemui Ramadan dan ia tidak diampuni. Yang kedua aja Nabi tadi, Allah melaknat orang yang masih mempunyai kedua orang tuanya dan dia tidak bisa berbakti birrul walidain kepada orang tuanya hingga membuat ia ke surga. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, Jibril membisik kepadaku lagi. Sesungguhnya kata Jibril menceritakan kepada saya bahwa orang tersebut sangat bahil apabila mendengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat. Nah, di sini yang ingin ulun ungkap nih, ingin ulun urayakan nih untuk kita semua, untuk kita bersama-sama menghadapi yang insya Allah mudah-mudahan kita menemuinya nih bulan Ramadan ini. Kan di hadis pertama tadi poinnya ya Rasulullah, orang itu sangatlah merugi apabila dia menemui Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahih hadisnya. Sahih. Dan ada juga kita kan mendengar-dengar. Ini mulai lu lagi halus nih mendengar nih. Bulan Ramadan ya, bulan pertama bulan ampunan, yang 10 hari pertama dalam sebulan tuh. Yang kedua, 10 hari yang kedua dalam sebulan tuh ialah bulan turunnya rahmat. Yang ketiga ialah 10 hari yang terakhir ialah pembebasan dari api neraka. Nah, itu kan ini hadisnya ini diperdebatkan oleh yang ini. Kalau yang pertama tadi itu jelas hadisnya sahih bahwa sebulanan itu bulan ampunan. Misalnya rahmat Allah, sebulanan juga rahmat Allah turun. Pembebasan api neraka sebulanan juga. Karena apa di sini bulan ampunan? Karena rugi kita tidak beribadah pada bulan Ramadan ini. Nah, untuk memotivasi ulun juga nih, kita semuaan sama nih. Karena apa? Kuncinya adalah ampunan bulan Ramadan tadi. Dan tekniknya, metodenya untuk diampuni Allah itu banyak caranya. Banyak.
Kayak di surah Ali Imran ayat 31. Ini kuncinya untuk diampuni Allah nih. Salah satunya, katakan wahai Muhammad, ya Allah, katakan lawan orang-orang yang datang nih, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka setelah engkau mengikuti aku, Allah akan mencintaimu. Dan Allah apa? Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Ini sejarahnya nih, asbabun nuzulnya di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ceritanya kayak ini. Waktu itu ada datang orang-orang terhadap Rasulullah, dan orang-orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, kami ini mencintai engkau dan Allah. Jadi turun nih ayat nih padanya. Wahai Rasulullah, kul, katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, apabila bujur-bujur engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya ya Nabi. Ikuti saya. Yang kita tahu ini kan ikuti tuntunan Nabi. Hadis Nabi yang sahih kan, Quran yang dibawa Nabi, ikuti, umpati. Bukan perkara kita mencintai Allah saja. Kalau kita kada mengikuti Nabi, ya Allah akan mencintai kita. Jadi ya, pada intinya kan yang penting kita dicintai oleh Allah. Ya Allah Pak Yadi. Padahal kita kan berkata, memang bagus pada muka kita bercinta, kita cinta Allah dan Rasul. Tapi kalau kita kada menuruti tuntunan Nabi, Allah kada mencintai kita. Walaupun kita berkata, ini aku cinta benar nih lawan Rasulullah, aku saking hendaknya beribadah, siapa tahu nih Allah menambah cintaku. Padahal kita kada patabiuni, kada merujuk jalan-jalan Nabi. Misalnya sembahyang subuh 2 rakaat aja. Misalnya Pak, 2 rakaat nih supaya dicintai Allah nih. 3 mungkin nih bisa lebih baik lagi. Misalnya tuh Haji, misalnya. Cuman jangan kan, karena ini kada patabiuni, kita kada menuruti Nabi. Sama dalam perkara-perkara ibadah yang lain kayak itu juga. Kita ambil apa yang sudah dibawa Nabi. Maka ini kan jelas di Ali Imran sini. Maka Allah akan mencintaimu. Setelah Allah mencintai kita, setelah Mbak dicintai kita nih pada Allah akan mengampuni kita. Nah, kan poinnya di sini, Allah akan mengampuni kita. Mau diampuni ini insyaallah kan kita pasti dapat rahmat, sudah diampuni oleh Allah. Nang pembebasan api neraka tadi pasti dapat kita juga insyaallah. Karena apa tadi? Ya tadi caranya tadi fattabi'uni, kita mengumpati Nabi, mengumpati sunnah Nabi, mengumpati sunnah Rasulullah. Nah, dan insyaallah kita akan diampuni dan dicintai. Jadi bukan perkara hanya kita mencintai Allah, ada. Itu sudah bagus juga. Tapi metodenya supaya kita mencintai Allah dan berbuah, buahnya Allah mencintai kita dan Allah mengampuni kita, kita ikuti rujuki Nabi. Nah, ini kan berkaitan dengan hadis tadi, supaya kita diampuni Nabi, diampuni Allah, supaya kita diampuni Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus apa bahasa anunya lah, bahasa Banjarnya apa pada? Contoh itu apa? Dalam perkara kehidupan, perkara ibadah, perkara muamalah, mencocoki lah. Nah, mencocoki Nabi supaya cocok dengan apa yang dibawa Nabi.
insya Allah kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni oleh Allah. Kan di sini Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan salah satunya juga dalam menghadapi insya Allah mudah-mudahan kita bertemu Ramadan ini, supaya diampuni Allah sebelum Ramadan, mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita, kita perbanyak mohon ampun lawan Allah, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain amal-amal ibadah yang lain, kan wayah duduk, wayah santai, perbanyak zikir. Pernah sahabat datang lawan Nabi, wahai Rasulullah, sahabat ini ngarannya Abi Bakrah, pernah datang lawan Nabi, wahai Rasulullah, saya jar Abi Bakrah ini ketika berdoa, wahai Nabi, selalu bersalawat, dan sepertiga dari doa saya ini saya hanya mengucapkan salawat selain hajat-hajat saya. Bagaimana Rasulullah menurutmu? Jar sahabat tadi, Darmuqa, Abi Bakrah tadi, ya Rasulullah, bagus. Dan seandainya salawatmu bisa lebih banyak, itu lebih baik ya Nabi. Nah. Jadi Pak Haji Abi Bakrah mendengar yang lebih banyak lebih baik tadi, makanya bapak dah pulang lawan Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah, saya setengah doa saya cukupkan untuk berselawat selain mengucapkan hajat-hajat tadi. Setengah, misalnya berdoa 10 menit, 5 menit berselawat aja. Jadi Nabi menyahuti lagi, dan itu bagus. Seandainya engkau perbanyak ya Rasulullah, itu lebih baik lagi. Kan bayangkan, oh wahai Rasulullah, kalau kayak itu semuaan sudah, padahal mau kok semuaan sudah, ulun bersalawat aja tanpa mengucapkan doa hajat-hajat apa yang mengucapkan. Hadis ini soalnya banyak riwayatnya, Tirmidzi, Ibnu Hibban banyak. Jadi Rasulullah berkata lagi, nah ini kan yang membahagiakan di sini poinnya. Ya Rasul, kalau memang benar begitu perkataanmu, dalam doamu hanya mengucapkan selawat, misalnya 10 menit berselawat aja, maka kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu aja, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini kan metode aja nih, salah satu. Selain kita sering mengucapkan hajat, berdoa, kan zikir pagi, petang misalnya. Kalau ya waktu sempit kayak kita kan, waktu di kendaraan kan, waktu sering berkendaraan, kendaraan menyetang pada muka, perbanyak salawat. Itu kan metodenya tuh, supaya hajat-hajat kita, doa-doa kita yang ada sempat kita ucapkan tadi, itu akan dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni. Oh, itu kan ada amalan-amalan yang mudah nih yang diberikan oleh Nabi ini, salah satunya ada, memang ada. Nah, ini kan motivasi bagi kita nih, apalagi dalam menghadapi Ramadan nih, supaya kita diampuni oleh Allah dan menemui Ramadan ini, kita hati ini juga bersemangat untuk beribadah. Karena apa? Banyak diampuni sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang yang mengulah berat beribadah ini apa? Karena dosa-dosa kita, dosa dan muka. Jadi berat beribadah. Sampai-sampai misalnya sudah mendengar azan, kan berat nih. Tapi karena kita kan insya Allah ketakwaan nih dipupuk terus, itu kan menghapus dosa tuh. Jadi Allah mempermudah jadinya untuk melaksanakan ketakwaan nih. Ini kan sesuai lon di ayat Ali Imran tadi, ayat 31 tadi. Selain kita mencocoki sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat rugi ya Rasulullah. Dan rugi ini bukannya kita nang beribadah aja,
Atau orang kada beribadah aja sangat rugi melalui Ramadan nih bila kada diampuni. Sampai-sampai di akhirat tuh kena orang-orang yang beribadah nih pun dalam menghadapi 3 keadaan tuh, menghadapi sakaratul maut, menghadapi hari kebangkitan, hari penghisapan tuh, menghadapi hari nang mendapatkan surga atau neraka, itu akan menyesal. Mah bayangkan, itu hadis sahih tuh pada akan menyesal kita nih semuaan. Kadanya orang nang kada beribadah, misal orang nang beribadah pun akan menyesal. Dan menyesalnya apa? Kenapa kada banyak lagi beribadah? Kan bayangkan. Ini kan memotivasi kita nih supaya cangkal nih. Supaya cangkal bertakwa. Makanya Nabi kan dalam khutbah tuh selalu mengatakan kita nih, Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna, janganlah kamu najak, wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita nih mati selain dalam keadaan muslim, selain dalam keadaan taat, selain dalam keadaan takwa. Karena orang yang takwa aja menyesal karena di akhirat. Kenapa kada lebih banyak? Sampai-sampai di hadis Nabi pernah berkata, Pak Jai, seandainya Pak Jai, mulai hidup kita sampai meninggalnya Nabi, kita bertakarrub dengan Allah, taat, harus duduk nih salat aja, misalnya tuh ya Nabi, hadis sahih ini. Meninggal kita di hari penghisapan kena masih kita menyesal. Karena apa? Tidak sebanding dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kita nih, nang beribadah nih, bayangkan, nang beribadah tuh. Lawan rahmat yang diberikan Allah nih, bayangkan kita kan mata sebutingnya aja lah. Kalau ada dalam perlindungan Allah nih, hari-hari ini debu apa seraban nih kalau Allah ada melindungi. Jadi rugi. Makanya sangat rugi kata Rasulullah orang yang menemui Ramadan dan ia tidak diampuni. Karena kuncinya di sini. Apabila dia menemui Ramadan dan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, berarti sukses kita insyaallah. Menjadi orang yang sukses. Ada kisahnya aja. Memang kisah ini diperdebatkan kesahihan hadisnya Pak ya. Karena ada hadis yang sahih. Yang hadis yang sahih yang menceritakan dulu. Kalau ini sepakat ada di sahih Bukhari dan Muslim. Pernah sahabat yang paling jauh rumahnya, yang paling jauh, dan inya tuh datang berjalannya aja, berjalan aja. Jadi sahabat yang lain nih lalu memberi saran. Ini kisah ini terdapat di Sahih Muslim. Memberi saran lawan orang yang jauh tadi Haji sholat. Apakah tidak engkau membeli unta atau kuda nih agar bisa mempercepat perjalanan menuju masjid? Jadi yang orang sahabat yang satu ini menyahuti, misalnya seandainya lebih jauh aku lebih bahagia. Karena apa ya? Mendengar hadis Nabi kan, satu langkah menghapuskan dosa, Pak, satu langkah meninggikan derajat. Jadi mungkin tuh kan jadi bersemangat walaupun jauh. Nah ini hadis sahih nih. Dan ada yang cerita ini memang diperdebatkan kesahihan, cuma ini sebagai motivasi aja. Ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban Madramuko.
Sa'ban ini memang rumahnya nih jauh daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi hari-hari berjamaah ada terus. Hari-hari ada terus. Dan sewaktu-waktu ini beberapa hari kita tidak datang aja. Padahal ada terus setiap hari. Jadi Nabi ini padahal ini jauh rumahnya. Jadi Nabi ini bertakun lawan sahabat. Tolong pang dicek nih kawan kita nih. Beberapa hari kada mencungul. Didatangi oleh yang tahu rumahnya. Jauh lumayan rumahnya. Dan sampai ke rumahnya. Lalu Nabi Yum datang ini. Jadi bertakun bertanya diketok. Dan yang mengeluarkan ini istrinya. Istrinya Badan. Dan ditakuni mana nih sahabat kami Sya'ban. Dan dia kemarin telah meninggal Pak Ji. Meninggal. Jadi namun yang membuat saya bingung kata istrinya, di waktu sakaratul maut. Nah, ini sesuai lagi lawan hadis nih. Memang cerita ini kesahihannya diperdebatkan, cuma di hadis-hadis yang sahih Nabi mengisahkan bahwa orang tuh tatkala ajalnya akan menyesalnya, baik yang bermaksiat walaupun yang beramal. Tapi memang menyesalnya lain-lain. Orang bermaksiat kan menyesal, kenapa tidak diberi sedetik saja lagi kan aku untuk bisa beribadah. Kalau orang kita beramal, mudah-mudahan insya Allah ini termasuk kita nih orang-orang yang beramal. Ya Allah, nih ya tadi bininya bertakun, wahai Rasulullah begini ceritanya. Waktu sakaratul maut nih si Sya'ban nih kayak menyesal tuh nah. Dan dia mengaduh si Sya'ban dari Padang Moko. Mengaduh. Yang pertama jadi istrinya, mengapa tidak lebih jauh Pak Jila? Bingung bini apa nih? Mengapa tidak lebih jauh? Mengaduh dia, seperti menyesal tuh kan. Dan yang kedua, dia mengaduh lagi. Mengapa yang lebih baru? Dan yang ketiga dia mengaduh lagi. Mengapa tidak yang lebih banyak? Dan kisah ini kan berkesesuaian dengan hadis. Kan kita waktu sakaratul maut tuh kan di hadis Nabi itu dipelemkan Pak Jila, dipelemkan deh. Sampai per detik kehidupan kita dipelemkan. Perbuatan yang baik, perbuatan buruk dipelemkan. Tuh Allah alam tapi tuh Allah yang mengetahui itu kan kita kadang mengerti itu. Jeda waktu itu Pak Jila kan beberapa detik misalnya, tapi kan Allah memelemkan kehidupan dari awal sampai akhir. Dipelemkan. Jadi kata Rasulullah, yang pertama tadi, dan dia waktu mengaduh mengapa tidak lebih jauh, dia itu nanti diceritakan tentang gambaran pahalanya tadi. Ya, nah hadisnya kan, kalau hadisnya ini sesuai, ini ada hadisnya. Maaf. Hadis yang orang yang lebih jauh mendatangi tempat sholatnya Pak Jila, maka Allah akan meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Oh, setiap langkah kan berapa langkah tuh? Misalnya kita berkendaraan juga, mungkin mudahan setiap gas, setiap putaran ban misalnya kan. Allah yang mengetahui itu nggak tahu kita hitungannya, Allah bisa aja. Yang penting di hadis tadi kan lebih jauh, lebih ganda pahalanya. Dia mendatangi tempat sholat berjamaah nih. Jadi mengapa tidak lebih jauh kata Sya'ban tadi? Nah di situ digambarkan tuh ya Nabi ininya nih pelem pahalanya nih. Dan yang kedua tadi benar muka, mengapa yang tidak lebih baik, tidak lebih baru? Ya Rasulullah pernah saat dia keluar mendatangi tempat sholatnya, dia memakai dua baju aja lah, si Sya'ban tadi, dan melihat orang yang kedinginan, dibarikannya sebuting baju aja, dikasihkannya benar. Kemungkinan yang dikasihkan ini agak yang terburuk aja lah sedikit nih. Nah, dan itu pun nilainya di sisi Allah sangat besar. Dan ia akhirnya menyesal mengapa tidak lebih baik. Dan ini kena ulun rujukan, ini memang ada hadis sahihnya lagi. Tapi bukan ini cuma ada hadis sahih yang seperti itu juga.
Jadi dia menyesal, berbuat baik aja sampai menyesal, bayangkan. Dan yang ketiga, kata istrinya, mengapa tidak lebih banyak? Jadi Nabi menceritakan bahwa suatu waktu Sya'ban ini mau memakan rotinya, wajilah, mau makan makanannya, dia melihat seorang pengemis yang meminta makanan dan dipanggal sidin. Bagi dua, badan bagi dua. Jadi sewaktu ajal mau mendatangi ini, filmnya ini menyesal ini kenapa sepanggal aja ada semuaan diberiakan. Ajilah. Nah kan berbuat baik ini sampai menyesal kita. Saking gananya padilahnya karena di akhiratnya Allah memberikan ganjarannya. Nah, dan di hadis sahih ini di kitab Sahih Muslim juga Pak Haji, pernah di akhirat tuh Rasulullah berkata nih, ada orang nang didatangi pahala bergunung-gunung, betul kok Pak Haji, datang lawan orang nih pahala bergunung-gunung, datang. Jadi orang tuh bertanya, ini apa nih, perbuatan apa yang aku lakukan? Jadi Nabi menceritakan bahwa Allah berkata lawan seseorang tadi, sebulan ini adalah doa-doamu yang belum dikabulkan Allah di dunia. Bayangkan benar. Dan sampai-sampai orang berkata, ya Nabi, berkata orang tersebut, berkata, aduh ya, kalau tahu seperti ini, aku ingin setiap aku berdoa, doaku tidak dikabulkan di dunia, di akhirat aja. Karena doa itu pasti dikabulkan kita kan. Bisa dikabulkan saat ini kan, ya Nabi kan, bisa diganti dengan yang bisa musibah yang setimpal dengan doa kita. Bisa juga dikabulkan nanti di akhirat. Makanya disuruh memperbanyak doa kita, karena pasti dikabulkan. Berbanyak doa kita setiap hari itu kalau berdoa terus. Nah bayangkan, orang kita berbuat baik aja mendapat penyesalan karena tidak banyak beramal. Amun orang yang kada beramal nih sudahnya tuh dari kisah lagi sudah game over sudah. Tapi salah satunya itu deh, ulun memotivasi ulun juga sama nih, dan kita semua nih dalam menghadapi Ramadan ini, selain banyak beramal soleh, ittaqullah tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak zikir kita. Metodenya tadi, metode menghapus dosa. Perbanyak salawat salah satunya, perbanyak istighfar. Selain mengikuti Nabi tadi, selain fattabi'uni tadi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum. Nah, kita fattabi'uni, mengikuti Nabi, ikuti aku aja Nabi, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Kan orang yang mengikuti sunnah Nabi ini dicintai Allah dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ketujuh sholat berjamaah itu kan mencintai perbuatan Nabi kita, badan Nabi kan menyuruh berjamaah, tujuh datang kita. Itu fattabi'uni ini mengumpati Nabi kita nih. Maka akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Seperti kan dihadiskan Nabi ya, apabila Ramadan ya bajilah, ini mengaji dan bersedekah. Bersedekah sih seperti angin berhembus, saking banyaknya nih, saking ketujuhnya, bukan banyak nilainya ada, saking bersemangatnya nih. Sama mengaji kan. Sholat tuh kan amal-amalan yang di bulan Ramadan kan, amal-amalan yang poinnya nih. Nah selain itu kita perbanyak berzikir menghadapi Ramadan sampai Ramadan nih. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Karena kuncinya di sini tadi, diampuni oleh Allah. Bila diampuni, insya Allah kita, apalagi orang yang muflis, orang yang beruntung. Lain orang yang muflis, orang yang muflis. Kalau orang yang muflis nih orang bangkrut. Ada juga orang bangkrut kan di akhirat. Menyesal juga akhirnya. Amal-amalnya diterima. Kamu tahu lah Nabi, orang nang muflis jar sahabat, orang nang dalam pekerjaannya kehilangan
Harta bendanya orang kerugian kada aja Rasulullah. Orang yang muflis di akhirat itu ialah orang amal-amalnya ada, namun dia telah menjalimi saudaranya, telah menggibah saudaranya, telah memakan harta saudaranya, telah menumpahkan darah saudaranya waktu hidup. Nah itu kan kita bisa menghindari itu. Pajilah perbuatan-perbuatan itu kan supaya amal kita ini jangan menjadi bangkrut. Tapi setidak-tidaknya kita, Yajar Ibnu Rajab kan, seandainya Pak Ji, kita ini kada bisa berlomba, benar mau kok, berlomba, bercangkalan, bersemangatan lawan orang-orang yang bertakwa untuk banyak beribadah, Pak Ji. Di Jarsidin, maka berlombalah dengan orang pendosa untuk perbanyak mohon ampun kepada Allah. Nah, itu kan metode tuh. Selain kita bersemangat melaksanakan ketakwaan, perbanyak mohon ampun. Nanti mulai hari ini nih, insya Allah nih, mudah-mudahan kita menemui Ramadan nih dihapus oleh Allah nih dosa-dosa kita wajilah. Karena nang menutupi hati, menutupi untuk kita supaya cangkal beribadah nih lah, nih dosa tertutup. Kan di hadis wajilah sedikit wajilah. Hati itu kan tertutup tuh dengan dosa tuh. Nah salah satunya nih istighfar nih menghapusnya. Ya, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan amalan ini biar sedikit temen kau menggawi, insya Allah dapat rahmat kita. Ini sampai ya. Bun. Bun. Bukan semua manusia. Enggih, iya. Bujur. Enggih. Iya. Mencari. Bayangkan tuh, kan, nang beramal soleh sama. Nabi tadi menceritakan Pak Haji, seandainya kita bertakarub lawan Allah, hadis sahih Pak Haji baca, duduk bertakarub lawan Allah, mulai hidup sampai meninggal, itu akan menyesal kita. Saking masih belum nih sebanding lawan rahmat Allah. Nah, belum sampai ke situ lagi ilmunya. Enggih. Iya. Nah, jadi pada poin tadi kan kita itu semangat bagi kita untuk banyak ya Allah Pak Haji, banyak beribadah. Lalu nih gasan Pak Haji jemaah. Tadi gasan tadi gasan yang di ini gasan ini siapa kan nih? Ulun bawa beli rumah pun. Jadi pertanyaannya sih nyaman aja. Pertanyaan. Nah hadis tadi. Sungguh rugi orang nemui Ramadan apa bila ada apa ya tadi? Nah, alhamdulillah ya. Dapat ampunan. Iya. Jadi mudahan kita ini semua diampuni oleh Allah. Mudah jadi kebaikan. Allah. Kita tutup apa aja lah. Ini salah satunya nih hadis Nabi juga. Ya Nabi, setiap kita di majelis nih, setiap perkataan tuh pasti ada mengandung yang dosa apa. Maka ya Nabi sebagai kaparahnya nih kita beristighfar aja lah hadisnya. Makanya waktu Nabi mengucapkan kan ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.